Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali tentang jenis-jenis bank, di mana kemarin kita pembelajaran ketiga itu sinyalnya terputus-putus, maka di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali tentang jenis-jenis bank. Nah, di sini sudah ada penjabarannya tentang jenis-jenis bank. Secara umum, bank itu diartikan adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, kemudian bank terdiri dari berbagai macam golongan yang dibagi berdasarkan kegiatan usahanya, kemudian bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikan, serta target pasarnya. Selain itu, jenis-jenis bank juga dapat dibedakan dari fungsi dan kepemilikan bank tersebut. Dilihat dari segi fungsi, perbedaannya terletak pada luasnya aktivitas atau jumlah produk yang ditawarkan serta beberapa luas jangkauan wilayah operasinya. Nah, jadi kalau kita lihat yang di atas, di mana definisi bank itu, dia memiliki wewenang dan fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, itu adalah fungsi dari bank itu sendiri. Jadi kalau secara umum, bank itu adalah badan usaha yang memiliki wewenang menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kenapa dikatakan dia di situ dalam dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak? Nah, karena bank itu memberikan pembiayaan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang mereka miliki. Misalnya bank, misalnya maaf, misalnya tadi masyarakat kekurangan dana untuk pengembangan usaha, maka masyarakat tersebut atau seseorang tersebut dapat melakukan pembiayaan atau dapat melakukan pengajuan pembiayaan ke bank. Nah, setelah itu disetujui oleh bank, setelah disetujui oleh bank, maka masyarakat tersebut dapat mengembangkan usahanya. Nah, dari mengembangkan usahanya itu masyarakat masyarakat akan mendapatkan feedbacknya itu yaitu perekonomian dia akan meningkat setelah mengembangkan usaha yang mereka miliki. Nah, kemudian di sini bank terdiri dari berbagai macam golongan, itu yang berdasarkan kegiatan usaha, kemudian badan hukumnya, kemudian pendirian dan kepemilikannya. Ada juga yang dibedakan berdasarkan aktivitas atau jumlah produk yang telah ditawarkan. Nah, ini skema tentang yang sebelumnya juga juga sudah ada skema ini, sudah saya tampilkan di pertemuan sebelumnya, itu pertemuan pertama. Tapi ini coba saya tampilkan lagi untuk mengingat kembali. Jadi ini ada beberapa jenis bank. Nah, dia berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada bank sentral, kemudian yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Kita akan coba lihat satu persatu sebenarnya itu bedanya itu nanti terletak di mana kan begitu. Nah, ini kalau bank sentral seperti yang sebelumnya saya sudah mengatakan bahwasanya bank sentral itu dia memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, kemudian mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, dan mengajukan percetakan uang atau penambahan uang rupiah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tugas-tugas pokok dari bank sentral atau bank sentral itu bank kalau yang di Indonesia namanya Bank Indonesia. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Jadi, Bank Sentral itu juga mempunyai tugas atau Bank Indonesia itu juga mempunyai tugas. Yang pertama itu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter
Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang tiga, mengatur dan mengawasi kerja bank-bank. Nah, jadi kalau kita lihat dari tugasnya Bank Sentral ini, tugasnya Bank Sentral adalah tugasnya apa ya, pengendalian perekonomian yang ada di suatu negara, atau ini tugasnya Bank Sentralnya Bank Indonesia ya, bank bank besar yang ada di Indonesia. Jadi itu tugasnya yang pertama melaksanakan kebijakan moneter, kemudian yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi kerja bank-bank. Dan yang selanjutnya, ini ada bank umum. Ini juga kita masih flashback ke belakangnya, karena ini sudah pernah saya jelaskan tentang apa itu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan. Jadi ini kita flashback aja kembali lagi. Nah, ini ada bank umum. Kalau dari pengertian bank umum ini adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, kemudian memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian jual beli valuta asing dan FAS, kemudian menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, dan menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang masih ingat tentang pertemuan kita beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, nah ini Bank Umum ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi memang Bank Umum ini merupakan suatu lembaga yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kemudian dalam bentuk pinjaman dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh bank umum, itu seperti menjual beli valuta asing, kemudian menjual jasa asuransi, kemudian jasa giro, jasa cek, dan menerima titipan barang berharga, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tugas-tugas dari bank umum itu sendiri. Yang pertama itu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Dan yang keempat menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Dan yang keenam, menyediakan pelayanan penyimpanan barang berharga. Dan yang ketujuh adalah menawarkan jasa-jasa keuangan lain seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, dan transfer dana, dan lainnya. Nah, ini adalah tugas-tugas dari bank umum. Jadi bank umum itu kalau yang ada di Indonesia seperti Bank Mandiri, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank BCA, dan bank-bank lainnya yang ada di sekitaran kita. Jadi ini adalah tugas mereka, ini adalah tugas utama mereka. Jadi ketika mereka nanti tidak melaksanakan tugasnya, maka mereka akan kena sanksi. Siapa yang memberikan sanksi tersebut? Yang memberikan sanksi itu adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi kalau misalnya ini ada suatu bank, dia tidak apa namanya, tidak menjalankan tugasnya, maka nanti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan sanksi kepada mereka. Sanksi itu berupa apa ya? Sanksi itu bisa berupa hukum, kemudian hal-hal lainnya yang disamakan dengan hal tersebut, kan gitu. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini ada Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kalau Bank Perkreditan Rakyat itu adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah terbatas, kemudian memberi simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau sistem konvensional atau bunga,
penempatan dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat tabungan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bank perkreditan rakyat itu dia cukup kecil skupnya, jadi ada batasan-batasan operasional yang harus mereka laksanakan. Kemudian juga ada batasan-batasan pembiayaan yang harus mereka berikan. Jadi bank perkreditan rakyat ini terbatas kan begitu, tidak seluas bank umum operasionalnya. Jadi kalau bank umum itu bisa melayani seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi kalau bank perkreditan rakyat dia ada batasan wilayahnya seperti kecamatan, perdesaan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada fungsi dari bank perkreditan rakyat. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang bersamakan dengan itu. Kemudian memberikan pembiayaan atau kredit, kemudian menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau konvensional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lainnya. Jadi tugas bank perkreditan rakyat ini sama dengan tugas bank umum. Nah, jadi dia juga dapat menghimpun dana dari masyarakat, kemudian juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Tetapi yang membedakan adalah jangkauan yang dimiliki oleh BPR atau bank umum. Jadi kalau bank umum itu jangkauannya dia cukup luas atau bisa seluruh Indonesia, tetapi kalau dia bank perkreditan rakyat itu dia ada batasan-batasan yang harus di apa namanya yang harus direalisasikan atau yang harus dipatuhi. Nah, jangkauan-jangkauan itu seperti produk, kemudian wilayah. Nah, itulah jangkauan-jangkauan yang harus dipenuhi oleh BPR. Nah, ini ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Jadi ini eh, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu ada bank milik pemerintah, kemudian ada bank milik swasta nasional, kemudian bank milik koperasi, kemudian ada bank milik campuran, ada bank milik asing. Nah, ini kalau kita lihat dari pengertiannya, ini ada bank milik pemerintah. Ini bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Nah, jadi itu adalah bank milik pemerintah. Jadi bank milik pemerintah itu adalah bank BUMN seperti Bank BRI, kan itu Bank Rakyat Indonesia, itu milik pemerintah. Kemudian ini bank milik swasta nasional. Nah, bank jenis ini seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menuju kepemilikan swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Nah, jadi kalau bank milik swasta ini milik grup ya, milik grup bukan tadi seperti bank milik negara. Jadi kalau bank milik negara itu adalah bank yang dimiliki oleh seluruh asetnya itu yang dimiliki oleh negara. Sementara kalau bank swasta itu bank yang asetnya atau akte pendiriannya milik perorangan atau bisa dikatakan dia milik per grup atau organisasi. Itulah bank milik swasta. Jadi kalau bank milik swasta ini contohnya seperti Bank Sinarmas, nah itu dia seperti Bank Danamon. Nah, itu adalah milik swasta. Nah, jadi kalau Bank Sinarmas itu dia milik swasta, bukan milik negara. Nah, kemudian ini bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, ini dulu ada ya namanya Bank Umum
Koperasi Indonesia. Jadi bank itu dimiliki oleh koperasi. Kemudian bank milik campuran. Nah, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki warga negara Indonesia. Contohnya itu bank campuran antara lain adalah Sumito Niaga Bank, kemudian Bank Merinkop, dan Bank Sakura Swadharma. Nah, itu adalah bank milik campuran. Jadi kalau milik campuran itu dia dimiliki oleh asing dan dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian ini ada bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kemudian kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN Amro Bank, kemudian Citibank. Nah, jadi kalau bank milik asing ini eh, bank-bank yang ada di negara asing didirikan atau buka cabang, kalau kita bahasanya itu, atau buka cabang di Indonesia. Mungkin kalau kita contohkan begini, kita punya namanya Bank Rakyat Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia itu adanya di Indonesia, kan begitu, aktenya semua pendiriannya ada di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Bank BRI ini berdiri juga di Malaysia. Nah, itulah yang dikatakan bank milik asing. Cuma kalau di Indonesia ini ada yang namanya Citibank. Nah, Citibank ini juga didirikan di Indonesia. Saya juga lupa ini Citibank ini bank mana, tapi yang pasti Citibank ini adalah bank asing yang didirikan di Indonesia. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan untuk berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti akan kita bahas secara berkala. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.